Kisah seru, makanya jangan macam-macam pada Rusia. Diusir Su-35 Rusia, jet tempur Israel gagal lakukan serangan ke Suriah. Dua jet tempur Su-35 Rusia dilaporkan menggagalkan serangan udara Israel di pangkalan udara T-4 di Suriah Selatan. Dua pesawat Israel yang hendak melakukan serangan diusir oleh jet tempur Rusia. Blog penerbangan militer Rusia Avia Pro, sebagaimana dikutip media Israel Ynet News, melaporkan serangan Israel direncanakan terhadap pengiriman senjata canggih dari Iran ke pangkalan udara yang mencakup sistem pertahanan udara canggih. Sampai sekarang, lokasi sistem pertahanan udara ini tidak diketahui. Namun, karena sebagian besar serangan udara yang dikaitkan dengan Israel telah terjadi di pinggiran Damaskus atau di perbatasan Suriah Iran. Laporan itu datang sehubungan dengan pengiriman dari Teheran ke T-4 pada hari Minggu sore sebelumnya. Boeing 747 Iran yang digunakan oleh Garda Revolusi Iran juga tiba di Damaskus dari Teheran. Di masa lalu, pesawat serupa telah mentransfer peralatan tempur ke proksi Iran yang berpusat di Lebanon, Hezbollah. Menurut sumber-sumber asing, pangkalan udara T-4 menyimpan suku cadang untuk drone Iran dan digunakan sebagai titik transit pengiriman ke Hezbollah di Lebanon. Baru-baru ini Iran telah mengingatkan ataupun meningkatkan pengiriman dan kehadiran mereka di daerah itu dengan peningkatan jumlah berbagai kelompok militan di daerah itu dari sekitar 30.000 milisi menjadi 40.000 milisi selama tahun lalu. Beberapa dari milisi ini dioperasikan oleh Sayap Al-Quds dari pasukan pengawal revolusi Iran dan telah meluncurkan beberapa roket ke Israel di masa lalu. Sebelum kejadian, satu kelompok F-16 Israel mencoba masuk mendekati ibu kota Suriah dan melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran kota menggunakan 10 rudal jelajah Delila. Sementara dua pesawat tempur F-16 lainnya berupaya mengelabui S-300 masing-masing masuk ke wilayah udara Suriah dan juga Yordania. Satu F-16 terjebak di atas Damaskus. Pesawat ini yang kemudian dicegat oleh dua Su-35 dan akhirnya berhasil dipaksa mundur keluar dari wilayah udara tersebut. Portal berita Avia Pro menyebutkan dua Su-35 pencegat F-16 Israel yang terjebak diterbangkan dari wilayah bagian selatan Suriah. Meski pemberitaan ini kemudian memantik keriuhan di lini masa, tidak ada klarifikasi dari pihak Suriah ataupun Rusia ataupun juga Israel. Hanya saja Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diwawancara oleh wartawan tiba-tiba menolak mengomentari masalah udara Israel ke wilayah Suriah. Tampaknya ada hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak ingin ia sampaikan kepada publik. Ditanya tentang dugaan keterlibatan Israel dalam wawancara Jumat pagi dengan Radio Haifa itu, Netanyahu berkata, "Saya tidak akan mengomentari satu operasi atau lainnya." Netanyahu pun menambahkan bahwa hal itu bisa saja bukan pesawat Israel. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari, mungkin saja itu Angkatan Udara Belgia," ujarnya seperti Airspace Review dikutip dari pemberitaan bulgarianmilitary.com. Sementara itu diberitakan sebelumnya, militer negara manapun selalu tanpa garang, terlebih negara-negara seperti Israel yang memang sering terlibat konflik dengan negara lain. Namun rupanya Israel pernah mengalami hal konyol saat tembak drone milik Rusia. Pesawat tanpa awak Unmanned Aerial Vehicle atau UAV atau drone dipakai beberapa negara untuk memata-matai Israel. Bukan drone milik Iran saja yang terbang dari Suriah melaksanakan misi mata-mata ke Israel, tapi juga Rusia.
Penerbangan mata-mata UAV Rusia jenis Forpos yang memasuki wilayah El Quneitra, Israel dari wilayah dataran tinggi Golan itu jelas menunjukkan keseriusan militer Rusia untuk memusuhi Israel. Meski dalam perkembangan terkini hubungan Israel-Rusia tidak ada masalah, seperti yang terjadi pada 11 Juli lalu. Satu unit UAV Forpos milik Rusia yang terbang dari dataran tinggi Golan hingga memasuki wilayah Israel sejauh 10 km langsung disergap Israel menggunakan sistem pertahanan udara peluncur rudal Patriot. Tentara Israel pun kemudian mendatangi keruntuhan UAV yang jatuh, tapi mereka malah dibuat terkejut. Pasalnya, UAV yang rontok ternyata jenis Forpos yang notabene milik Rusia dan berteknologi buatan Israel sendiri. Industri pertahanan Rusia, Ural Civil Aviation Plant, selama ini memang sudah memproduksi UAV Forpos dan secara teknologi elektroniknya berdasar lisensi dari industri pertahanan Israel, yakni Israel Aerospace Industries. Di Israel sendiri, UAV Forpos dinamai Searcher 2 dan sudah dioperasikan sejak tahun 1998. Ditembak jatuhnya UAV Forpos oleh militer Israel jelas merupakan peristiwa ironis dan sekaligus konyol karena Israel ternyata menembak jatuh UAV buatan sendiri meski secara operasional merupakan UAV milik Rusia. Selain itu, militer Israel juga mengalami kerugian besar karena untuk menjatuhkan UAV Forpos yang berharga di bawah 20 miliar itu, Israel telah menggunakan rudal Patriot yang berharga lebih dari 40 miliar rupiah. Ada kemungkinan militer Israel mengira UAV yang sedang terbang di wilayah udaranya merupakan UAV milik Iran, tapi setelah ditembak jatuh ternyata milik Rusia. Dengan bukti bahwa keberadaan militer Rusia di Suriah ternyata memusuhi Israel juga. Hubungan Rusia-Israel bisa dipastikan akan memanas. Namun, Israel jelas tidak bisa bermain-main dengan Rusia yang telah menempatkan rudal-rudal S-400 di Suriah. Jenis rudal canggih yang tidak hanya ditakuti oleh Israel, tapi juga militer Amerika Serikat.